Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. I'lamu anna yaumakum hada yaumul wuqufi fil arafah, yaumun azim yaghfiru fi dunub wa uksiru du'a wa dhikra fi. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، فيا ضيوف الرحمن، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله واعملوا الصالحات واجتنبوا المنكرات واذكروا الله في أيام معلومات واشكروا وأكثروا تلبية. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Hadirin Duyufur Rahman, para tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimuliakan Allah, alhamdulillah summa alhamdulillah walhamdulillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memuliakan kita, yang telah memilih kita, yang telah memberi kesempatan kepada kita dari jutaan umat Islam di penjuru dunia untuk bisa ziarah ke Baitullah, melaksanakan ibadah haji dan umroh, serta wukuf di Padang Arafah yang merupakan puncak daripada ibadah haji yang mulia ini. Betapa banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah berpuluh-puluh tahun berharap diberi kesempatan oleh Allah Jalla Jalaluh untuk bisa beribadah di tempat yang mulia ini. Namun sebelum tiba waktunya, banyak dari mereka sudah wafat meninggalkan dunia ini. Dan banyak pula orang yang secara materi lebih kaya daripada kita, kaya raya, namun mereka tidak diizini, mereka tidak dikehendaki, mereka tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa beribadah di tempat yang mulia ini. Hadirin Duyufur Rahman, para tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya, saat kita diberi kesempatan yang mulia ini, hendaknya betul-betul kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan lisan kita, syukur dengan hati kita, syukur dengan anggota tubuh kita. Syukur dengan lisan maksudnya apa? Al-ikthar minasana Allah. Kita perbanyak zikir, memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah. Kita basahi bibir kita dengan banyak berzikir kepada Allah Ta'ala.
Sedangkan syukur dengan hati maknanya al-i'tiraf anna jami'an ni'am min fadlillah. Kita betul-betul meyakini, mengakui dalam hati kita bahwa semua kenikmatan yang kita dapatkan, termasuk kita semuanya diberi kesempatan untuk ibadah haji, termasuk kita semuanya diberi kesempatan untuk bisa wukuf di tanah Arafah yang mulia ini, semata-mata adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdasan kita, tapi semuanya semata-mata murni anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua nikmat yang ada pada diri kalian semua, faminallah, semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan syukur dengan anggota tubuh atau jawareh adalah sarfun ni'am fil amal bi ta'atillah wal isti'anah ala maradi, mempergunakan seluruh nikmat yang ada ini untuk beribadah, melakukan hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah syukur. Dengan bersyukur, niscaya Allah Subhanahu akan menambahkan nikmatnya kepada kita, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum, kata Allah Ta'ala, sungguh apabila kalian semua bersyukur atas nikmatku, la azidannakum, pasti akan aku tambah, kata Allah. Duyufur Rahman yang dimuliakan Allah, ibadah haji yang kita lakukan saat ini tidak akan memiliki makna yang berarti jika tanpa niat yang benar, tanpa niat yang murni, hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat merupakan kunci, niat merupakan pokok dari setiap perbuatan. Ingat sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan, segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap manusia, setiap orang akan mendapatkan pahala dari apa yang diniatinya. Oleh karenanya, mari kita murnikan niat kita. Kita ibadah haji, kita datang dari Indonesia menuju Baitullah, menuju kita ibadah di tanah Arafah ini. Kita hanya niat untuk menghadap kepada Allah. Kita hanya niat mendekatkan diri kepada Allah. Kita hanya berharap mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya dikaruniai Allah haji yang mabrur. Dan setiap langkah kita, setiap kesulitan kita, setiap jerih payah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai wujud syukur kita atas nikmat yang agung ini, marilah kita pergunakan waktu dan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah dengan memperbanyak zikir, istighfar, mohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Kita panjatkan doa di tempat yang mulia ini, di padang Arafah ini, di waktu yang mulia. Kita berharap mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud doa doa'u Arafah. Kata Rasulullah, sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli. Kata Rasulullah, dan kalimat yang paling baik, kalimat yang paling baik yang aku ucapkan, kata Nabi, dan diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku adalah kalimat
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang berkuasa selain Allah, tidak ada yang bisa memberi selamat kepada kita kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberi rizki kepada kita kecuali Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari siksaan neraka kecuali Allah, tidak akan ada yang bisa memberi kebaikan kepada kita kecuali Allah. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. Lahul mulku, semua kerajaan yang ada di langit dan kerajaan yang ada di bumi hanya milik Allah. Walahul hamdu, semua pujian yang baik hanya milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu, dan jika Allah menghendaki sesuatu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menghendaki segala sesuatu pasti akan terjadi. Wa idza aradta anta, segala yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan terjadi. Duyufur Rahman yang dimuliakan oleh Allah, berkumpulnya manusia di padang Arafah ini mengingatkan kepada kita bahwa pada suatu saat nanti seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, termasuk kita semuanya. Kita semuanya, siapapun yang pernah hidup di dunia pasti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Gambaran padang Arafah ini adalah gambaran padang mahsyar, tempat yang sangat luas di mana seluruh manusia mulai awal sampai akhir termasuk kita semuanya tanpa kecuali pasti akan dikumpulkan Allah di padang mahsyar setelah kita semuanya nanti dibangkitkan dari alam kubur kita untuk diadili satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu setiap manusia akan bertanggung jawab atas semua hal yang pernah diperbuatnya di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini kata Allah, aku kunci mulut-mulut mereka. Lesan kita di akhirat sudah tidak bisa bicara lagi. Wa tukallimuna aydihim, yang akan berbicara kepada Allah, yang berbicara kepada kami kata Allah, tangan-tangan manusia. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki manusia akan memberikan kesaksian bima kanu yaksibun, terhadap semua hal yang pernah kita lakukan di dunia ini. Maka alangkah beruntungnya orang yang ketika hidup di dunia bisa mempergunakan umurnya untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah, mencari bekal kehidupan kekal di akhirat. Maka mudah-mudahan kita semuanya dijadikan Allah orang-orang yang selamat. Kita semuanya di padang mahsyar ketika kita dibangkitkan dari alam kubur kita, orang tua kita dibangkitkan dari alam kubur kita, semoga semuanya mendapatkan keselamatan. Kita digiring kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan hadis bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an amri fima afna. Kata Rasulullah, tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat kecuali dia akan ditanya 4 hal. Yang pertama an umri, yang pertama adalah tentang umurnya. Fima afna, umurnya dihabiskan untuk apa. Yang kedua wa an ilmi, ditanya tentang ilmu pengetahuan yang ada pada dirinya. Fima fa'alnahu, untuk apa dilakukannya, dengan apa amal ilmu tersebut dilaksanakan. Wa an malihi, yang ketiga adalah dengan pertanyaan tentang hartanya.
Hartanya min ainak tasabahu, dari mana harta itu diperoleh, wa fima anfaqahu, dan untuk apa dibelanjakan. Dan yang keempat, wa an jismihi fima abla, jisiknya, jasadnya, tubuhnya untuk apa digunakan mulai hidup sampai meninggal dunia. Duyufur Rahman yang dimuliakan Allah, dalam momentum haji ini kita juga diingatkan untuk menanggalkan semua status keakuan kita dengan hanya mengagungkan Allah Jalla Jalaluh, Sang Penguasa alam semesta ini. Kita hadir di tempat ini hanya dengan memakai 2 helai kain putih yang menjadi simbol ketidakmampuan kita semuanya, simbol kepasrahan kita kepada Allah. Pakaian ihram yang kita pakai ini menunjukkan bahwa status kita semuanya sama di hadapan Allah. Semua manusia di hadapan Allah sama. Tidak ada perbedaan pejabat dan rakyat. Tidak ada perbedaan orang kaya dan orang miskin. Tidak ada perbedaan orang ningrat dan orang rakyat jelata. Tidak ada perbedaan, semuanya sama di hadapan Allah Ta'ala. Yang membedakannya adalah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallah atqakum, sungguh yang paling mulia di antara kalian semua, hai manusia, di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah orang yang bertakwa, senantiasa melakukan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Duyufur Rahman yang dimuliakan Allah, di akhir khutbah ini marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah jadikan haji kita ini haji yang mabrur. Haji kita haji yang mabrur. Perjalanan kita diberkahi oleh Allah. Kita, keluarga kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita semuanya semoga diberkahi oleh Allah. Orang tua kita yang menjadi sebab kita ada di tempat ini, semoga dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kalau memang orang tua kita banyak dosanya, kita memintakan kepada Allah, semoga Allah mengampuni mereka semuanya. Semoga semua amal kita di tempat ini disampaikan Allah kepada orang kita di alam kuburnya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi, mengasihi orang tua kita. Semoga Allah jadikan kita, keluarga kita, orang tua kita, orang-orang yang akan selamat di alam dunia, selamat di alam barzah, selamat di akhirat, sampai akhirnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa menuntun orang tua kita. Semoga Allah izini kita semua menuntun orang tua kita untuk masuk ke dalam surga Allah. Semoga Allah jadikan orang tua, keluarga kita semuanya orang-orang yang akan mendapat keselamatan, kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Astaghfirullahaladzim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المسلمون فيا ضيوف الرحمن أوصيكم ونفسي بتقوى الله. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ في بنفسه وسن بملائكة قدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وتجارتنا تجارة لن تبور. يا علم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعم يزدكم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.